Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati ridha ila wa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dunya wal akhirah. Wa ala ma nawaw bi salafuna sholihun ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in jami' masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat khususan ila hadrati Magaji Ali Juhdi Magaji Abdul Hamid Magaji Nur Ihsan Magaji Abdul Karim, Magaji Marzuki Dahlan, Magaji Mahrus Salim, Magaji Johari, Magaji Soleh, Magaji Muhammad Maksum Johari, Magaji Ahmad Idris Marzuki, Magaji Imam Yahya Mahrus, Magaji Abdul Aziz Mansur, Magaji Maimun Zubair, Magaji Ahmad Habibullah Zaini, Jami' Masyayikh Ma'had al-Buyuh, Muallifil Kutubil Lati Ta'allamnaha wa 'Allamnaha, khususan Sayyidi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi, Sayyidi Syekh Abdullah Muhammad Syambaji, Sayyidi Syekh Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Syafi'i, Sayyidi Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Aswihani, Sayyidi Mazinuddin, Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Sayyidi Syekh Zakaria, ila hadrati Sayyidi Syekh Abdullah Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan kami muliakan, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Mudah-mudahan kita semua berkah hadir di majelis yang mulia ini benar-benar senantiasa diridhoi oleh Allah dunia akhirat, dimuliakan, diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Tanbihul Ghafilin karya beliau Asy-Syaikh Abul Laits As-Samarqandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain. Amin. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala innama yuqalu lahum dzalik. Beliau Al-Imam Asy-Syaikh Abul Laits Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi ini memberikan penjelasan tentang hadis yang telah kita kaji pada pertemuan sebelumnya, yakni hadis Rasul katakan bahwa kelak di hari kiamah
orang-orang yang ketika hidup di dunia beramal solehnya, beribadahnya itu tidak ikhlas karena Allah, tapi niatnya selalu ingin memamerkan ibadahnya kepada selain Allah. Allah katakan padanya, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una lahum fid dunya, pergilah kalian semua datangi orang-orang yang dulu di dunia kalian pameri amal kalian, kalian pameri amal kalian. Fanduru hal tajiduna indahum khairan, lihat apakah kalian akan mendapatkan kebaikan dari mereka. Ini dijelaskan oleh beliau Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi. Innama yuqalu lahum dzalik, Allah mengatakan hal itu kepada mereka li'anna amalahum fid dunya kana ala wajhil khida', karena orang-orang yang seperti itu beramalnya saat hidup di dunia ini adalah tipu-tipu saja, tipu-tipu bukan karena Allah. Fayu'amiluna fil akhirah ala wajhil khida', maka kelak di akhirat, di hari kiamat, Allah yang mereka tipu ini sesungguhnya Allah yang akan menipu mereka. Mereka yang mungkin merasa bahwa amal mereka akan diterima oleh Allah, mendapatkan balasan dari Allah, ini mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka di dunia menipu Allah seakan-akan beramal karena Allah, tapi ternyata bukan karena Allah. Allah kelak di akhirat yang akan menipu mereka. Allah katakan, datangi saja orang-orang yang dulu kalian pameri amalmu. Kama qala Allah Ta'ala, hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguh orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, ketika di dunia menipu Allah. Maksud menipu di sini mereka banyak beramal, mereka banyak beribadah seolah-olah itu untuk Allah, tapi ternyata untuk yang lainnya. Wa huwa khadi'uhum, padahal dia Allah yang nanti di akhirat akan menipu mereka. Artinya mereka tertipu dengan amalnya, seakan-akan dia punya banyak amal, tapi kelak di akhirat Allah tipu mereka. Kamu gak punya amal, amalmu bukan untukku, amalmu ibarat hidangan, engkau hidangkan pada selainku. Yakni yujazihim jaza'al khida'. Artinya orang-orang yang seperti ini setiap beramal selalu memamerkan amalnya. Dalam hati itu ada riya, ingin memperlihatkan amalnya, memamerkan amalnya pada orang lain. Kelak akan mendapatkan balasan dari Allah, jaza'al khida', yaitu balasan tipuannya Allah. Yabtulu sawabu amalihim, pahala amal mereka hilang, mereka tertipu, seakan-akan sekali lagi membawa banyak amal, tapi ternyata sama sekali tidak ada nilai dalam pandangan Allah. Wa yaqulu lahum, dan Allah katakan pada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum amiltum li ajlihim, pergi sana kalian, datangi orang-orang yang ketika kalian beramal bukan karenaku tapi karena mereka, yang kalian pameri amal kalian. Fa innahu la thawaba li amalikum indi, ketahuilah tidak ada pahala untuk amal kalian dariku, tidak ada pahala. Li'annaha lam takun liwajhillah, sebab apa? Amal mereka bukan karena Allah. Wa innama yastaujibul abdus sawab, seseorang itu beramal akan benar-benar mendapatkan pahala, kata Syekh
Abu Lais As-Samarqandi, idza kana amaluhu khalisan liwajillah. Ketika amalnya benar-benar ikhlas karena Allah, amalnya benar-benar tujuannya mengharap ridhonya Allah. Ibarat sekali lagi amalnya itu dagangan hanya dijual kepada Allah, amalnya itu hidangan hanya disuguhkan kepada Allah, tidak kepada lainnya. Fa idza kana li ghairihi fi syirkah, kalau sampai orang beramal kok niatnya ya karena Allah tapi juga karena selainnya Allah, Allah disekutukan dengan yang lainnya, fallahu bari'un minhu, maka Allah berlebaran darinya, Allah membebaskan diri darinya, Allah tidak menganggap amal yang dilakukannya. Naudzubillahi min. Makanya kita harus berusaha, tapi jangan ketika merasa belum bisa ikhlas lalu tidak mau beramal. Ini juga salah. Kalau belum ikhlas jadi benahi agar supaya ikhlas. Jangan lalu kesimpulannya sebab merasa belum ikhlas dan amal yang tidak ikhlas itu sia-sia, ya mending gak beramal sekalian. Kalau nunggu ikhlas kita, ya sampai mati kita akhirnya gak beramal. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tarkul amal li ajlin nas. Orang gak mau beramal karena manusia. Kenapa kamu gak beramal? Kenapa kamu gak sedekah? Kenapa kamu gak ke masjid? Kenapa kamu gak jamaah? Alasannya aku belum bisa ikhlas, aku masih karena manusia. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ketahuilah orang yang tidak mau beramal karena manusia seperti ini, sesungguhnya dia adalah orang yang riya. Orang yang riya. Beramal masih ada kekurangannya, wajar. benahi. Mungkin karena belum tahu bahayanya riya sehingga setiap beramal apapun dipamerkan. Pamer itu hati ya, bukan penampilan. Pamer riya itu hati, bukan penampilan dohir. Ikhlas juga hati, bukan penampilan dohir. Memang niat memamerkan amalnya pada orang lain, sebab ketidaktahuannya, tapi terus beramal. Mungkin suatu saat dia datang ke majelis, di sana disampaikan bahayanya riya, akhirnya dia ingin membenahi diri. Caranya begitu. Jangan lalu nggak mau beramal dengan alasan belum bisa ikhlas karena Allah. Itulah sejatinya riya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu taala, hadis qudsi. Yaqulullahu taala, Allah berfirman, ana ughni syuraka amni syark, ana ughni syuraka anis syirki, faman amila amalan usyrika fihi ghairi fa ana minhu bariun. Allah berfirman, kata Nabi, saya ini tidak butuh persekutuan, gak butuh. Kalau ada hambaku melakukan amal, kok dalam melakukan amal itu aku disekutukan dengan selainku, niatnya bukan murni karena aku, fa ana minhu bari, maka aku berlebaran darinya, aku enggak ikut-ikutan. Fa ana minhu bari, aku terbebas darinya. Wa makna qaulihi, arti Allah katakan aku tidak butuh persekutuan, yakni minal amal, ana ghaniyun 'anil amal. Artinya Allah katakan aku tak butuh amal yang dilakukan tidak murni karena aku, tak butuh aku. Aku tak butuh amal yang dilakukan alladzi fi syirkatun li ghairi,
aku disekutukan dengan selainku, niatnya tidak murni karena aku, tapi ada niat yang lain, aku nggak butuh amal yang seperti itu. Mimman amila amalan li ghairi wajhi, yaitu orang-orang yang suka beramal tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan murni untuk mengharapkan ridhonya Allah. Ana minhu bariun ay minal amal, aku berlepas diri dari amal yang seperti itu. Allah nggak akan menerima amal yang ketika dilakukan ini niatnya tidak murni untuk Allah tapi dicampur dengan niat selain Allah. Allah disekutukan dengan yang lain. Fa fi hadzal khabar, dari hadis ini dalilun annallaha ta'ala, dijadikan dalil oleh para ulama bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu minal amali syai'an illa ma kana khalisan liwajhi, tidak akan berkenan menerima amal apapun yang dilakukan oleh hamba-hambanya kecuali ketika hamba tersebut beramal niatnya murni karenanya, bukan karena lainnya. Kalau masih niat karena Allah dan juga karena lainnya, Allah disekutukan dengan selainnya, maka Allah tak akan berkenan menerimanya. Fa idza lam yakun khalisan fala yuqbala min, kalau tidak ikhlas karenanya Allah tak akan menerima. Wala thawaba lahu fil akhirah, kelak di akhirat tak ada pahala dari amalnya, sehingga dia merasa merugi. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang kelak di hari kiamah menangis mohon kepada Allah agar dikembalikan hidup lagi di dunia. Untuk apa? Untuk membenahi amalnya. Tapi ketahuilah, taubat sudah ditutup oleh Allah ketika nyawa sampai di tenggorokan. Kalau sudah di akhirat nanti, apalagi di akhirat, nyawa sudah melewati tenggorokan, sudah meninggal, kok bertobat di alam kubur, kok bertobat, Allah tak akan menerima tobatnya. Mereka menangis, minta kepada Allah agar dikembalikan hidup di dunia. Untuk apa? Untuk membenahi amalnya. Tapi tangisan kelak di hari kiamah adalah tangisan yang sia-sia. Wa masiruhu ila jahannam, dan tepatnya orang yang seperti ini, orang yang beramalnya ini selalu tidak karena Allah, selalu ada riya dalam amalnya, ini tempatnya adalah neraka jahanam. Amalnya kemana? Amalnya menjadi amal yang tidak diterima, bagaikan debu di atas batu yang terkena angin kencang, hilang, tak ada bekas. Rugi. Makanya guru-guru kita itu banyak mengawali majelis-majelisnya dengan mengucapkan kalimat bin niyati liridhoillah, niat mencari ridho Allah. Adapun dalam perjalanannya, namanya manusia, kemudian dalam hatinya terbersit niat pamer, itu hal yang wajar. Makanya diperintahkan setelah beramal doa agar diterima oleh Allah amal kita dengan segala kekurangannya. Jangan lalu merasa belum bisa ikhlas, tidak mau beramal. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah pentingnya ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu objeknya hati. Tujuannya bukan kok hanya agar amal kita itu sah dalam pandangan syariat, tapi berusaha agar amal kita selain sah dalam pandangan syariat juga diterima oleh Allah. Karena belum tentu amal ibadah yang telah memenuhi syarat rukun sehingga dalam pandangan syariat itu sah, belum tentu diterima oleh Allah.
Contoh masalah sholat saja. Itu ulama menjelaskan dalam masalah sholat, kalau tinjuan fikih ada syarat wajib, ada syarat sah. Sampai sana saja. Tapi nanti kalau kita tinjau dari ilmu tasawuf, ada syarat diterimanya sholat. Kalau syarat wajib, syarat sah, ya muslim, mukallaf, menutup aurat dan seterusnya, sah. Tapi apakah diterima oleh Allah? Nanti dulu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kalau ingin sholat kita diterima oleh Allah. Itu domainnya tasawuf. Puasa juga begitu. Puasa itu yang penting memenuhi syarat rukun, perkara yang ditinggal, perkara yang membatalkan ditinggalkan sah dalam pandangan syariat. Tapi apakah diterima? Nanti dulu. Bisa jadi ketika menjalankan puasa masih mengerjakan hal-hal yang kata Nabi yubtilu shaum ay yubtilu thawbas shaum, thawabas shaum, perkara-perkara yang bisa menggugurkan pahalanya puasa. Nah, kita pun harus berusaha ketika dalam pandangan fikih ibadah kita sudah benar, kita tingkatkan dengan ngaji tasawuf agar ibadah yang telah sah dalam pandangan syariat ini juga diterima oleh Allah. Di antara syarat ibadah kita diterima oleh Allah adalah khalisan mukhlison liwajhillah, niatnya hanya karena Allah, ikhlas mencari ridha Allah, bukan niat yang lain. Wad dalilu ala dzalik, dalil bahwa orang yang beramal karena selain Allah ini tidak akan diterima oleh Allah adalah diantaranya qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat ke-18 dan seterusnya. Allah berfirman, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha. Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang dalam beramal itu niatnya al-ajilah, ingin mendapatkan keuntungan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasha, maka kami Allah akan segerakan balasan dari amalnya itu di dunia. Ma nasha, sekehendak kami, liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Tapi kelak di akhirat orang yang niat beramalnya seperti ini, summa ja'alna lahu jahannam, baginya neraka jahannam, yaslaha madmumam madkhura, yang dia akan masuk di dalamnya dalam keadaan madmuman, terhinakan, madkhura, dan tersiksa. Orang-orang yang setiap beramal ini tujuannya untuk dunia, yakni man arada bi amalihi dunya, pokoknya amal apapun orientasinya itu pengen dapat keuntungan dunia. Wala yuridu sawabal akhirah, tidak ada niat agar mendapatkan pahala akhirat. A'tainahu fid dunya, Allah katakan ajjalna lahu fiha ma nasha, ditafsiri oleh para ulama, aku akan berikan apa yang menjadi niatnya, ingin mendapatkan dunia, aku berikan miqdaru ma nasha. Lah kadarnya berapa? Kadar dunia yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang dalam setiap beramal itu ingin mendapatkan keuntungan dunia, itu kadarnya berapa? Apakah diberikan dunia semuanya? Fiha ma nasha, ya sekehendak Allah, sekehendak Allah. Liman nurid, yakni liman nuridu an nuhlika, Allah akan berikan kepada mereka yang Allah kehendaki mereka akan binasa kelak di akhirat. Ainu'tihi bi iradatina la bi iradatihi, artinya Allah itu akan memberikan balasan secepatnya
kalau memang ada hambanya dalam beramal itu niatnya ingin mendapatkan keuntungan dunia, dikasihnya berapa terserah Allah, bukan terserah dia. Ya Allah, aku melakukan ini agar Engkau kayakan aku, penghasilanku 1 bulan sekian ratus juta. Allah kasih, tapi kadar berapa harta yang ia inginkan itu bukan kok sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan harapannya, tapi sesuai kehendaknya Allah. Dan orang yang seperti ini ya hanya itu saja yang didapatkan. Pengen jabatan mungkin, ya itu saja. Pengen harta, pengen kekayaan, itu saja yang didapatkan. Kelak di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan Allah katakan baginya neraka jahanam yang dia akan masuk di dalamnya dalam keadaan madmuman ay yastaujibul mudammah, dia akan terhinakan, madkhura ay mafturudan muba'adan min rahmatillah, dia akan jauh dari rahmatnya Allah. Niatkan karena Allah. Kemarin telah kita jelaskan apa yang dijelaskan oleh beliau Imam Ali karramallahu wajah, bahwa orang itu ketika beribadah kok motivasinya karena 3 perkara, maka dia tergolong orang yang ikhlas. Masih ingat? Motivasinya yang pertama seperti budak, ibadah karena takut disiksa oleh Allah, takut neraka. Motivasi yang kedua seperti pedagang, ibadah karena ingin dapat balasan dari Allah berupa pahala dan juga surga. Ibadahnya dagangan, dijual kepada Allah, dibeli oleh Allah dengan surga. Motivasi yang ketiga, motivasi cinta. Ini yang memiliki para nabi rasul dan kekasihnya Allah. Ibadah bukan lagi karena surga dan neraka, tapi karena ingin membuktikan rasa cinta dan juga syukurnya, terima kasihnya kepada Allah yang telah memberikan hidayah keimanan, yang telah memberikan taufik, anugerah kesehatan. Ia ingin mensyukurinya sebagai bukti mahabbahnya kepada Allah. Tapi kalau orang beribadah kok motivasinya selain 3 perkara ini, maka tidak bisa dikategorikan orang yang ikhlas dalam beribadah. Jadi kalau niatnya karena dunia, Allah kasih. Tapi berapa kadarnya? Ya terserah Allah, gak bisa kita menentukan. Dan orang seperti ini rugi. Sudah dapatnya dari dunia itu sangat sedikit, kelak di akhirat tidak dapat apa-apa. Na'udzubillahi min. Wa man aradal akhirah, lanjutan ayatnya. Kalau orang itu kok beramal tujuannya akhirat, yakni man arada sawabal akhirah, dia beramal bukan kok karena dunia tapi karena akhirat, ingin mendapatkan pahala akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha, dia beramal benar-benar karena akhirat. Amal solehnya semuanya niatnya kecuali ingin mendapatkan ridho dari Allah, ikhlas karena Allah, juga ingin mendapatkan pahala kelak di akhirat. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Syarat mutlak seseorang itu amal solehnya diterima oleh Allah dan mendapatkan balasan dari Allah kelak di akhirat, itu harus beriman. Kalau tidak beriman, meskipun tiap hari sedekah 100 juta, mudahnya ngomong, tetap Allah akan memberikan balasan kebaikan yang dikerjakannya, tapi hanya di dunia saja. Kelak di akhirat sama sekali tidak mendapatkan balasan apapun dari Allah. Syaratnya wa huwa mu'minun, dia harus beriman. Makanya kalau kita punya saudara, kita punya sahabat yang dermawan dan belum beriman, doakan dekati agar beriman. Kasihan kebaikan yang dilakukan tiap hari,
membantu orang, membiayai pendidikan begitu banyaknya anak-anak yang terlantar ini, di akhirat tak ada balasan, hanya di dunia saja. Kasihani dengan cara apa? Doakan agar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah arti sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Rahman itu kasih sayang, Rahim juga kasih sayang. Cuma bedanya Rahman itu kasih sayangnya Allah baik kepada orang-orang yang beriman kepadanya maupun yang ingkar, tetap dikasih sayangi. Kebaikan yang mereka lakukan meskipun ingkar padanya tetap dibalas. Tapi Allah membalasnya hanya di dunia. Rahman, Maha Pengasih Penyayang di dunia. Allah tampilkan sifat Rahman di dunia. Rahim ini hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Kapan? Kelak di akhirat. Seberapapun banyak dan besarnya orang yang ahli amal soleh, membantu orang, dermawannya sangat masyhur, tapi kalau tidak beriman, ya sudah, dia akan mendapatkan balasan dari kebaikannya hanya di dunia. Di akhirat mereka tidak bisa mendapatkan balasan dari Allah. Mereka selamanya berada di neraka. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Orang-orang yang seperti itu, maksudnya siapa? Orang yang beriman, dia selalu beramal soleh, tujuannya karena akhirat, ingin mendapatkan pahala akhirat. Wala ya'maluna liriya'id dunya, tidak ingin mendapatkan keuntungan dunia saja, apalagi sampai memamerkan amalnya. Kana sa'yuhum mashkura, maka amal mereka adalah amal yang disyukuri. Artinya apa? Ai amaluhum makbula, amal mereka amal yang diterima. Mudah-mudahan Allah terus berikan pertolongan kepada kita, sehingga dalam setiap beramal kita benar-benar ikhlas karena Allah. Tujuan kita adalah keuntungan akhirat, kebahagiaan hidup di akhirat, bukan hanya keuntungan di dunia saja. Amin amin Allahumma amin. Allah akan memberikan rizki tidak hanya kepada orang yang beriman, orang kafir pun dikasih rizki. Tidak hanya orang yang ahli berbuat baik, ahli maksiat pun dikasih rizki. Tapi ketahuilah bahwa itu hanya di dunia. Untuk di akhirat kelak, syaratnya orang yang akan Allah kasih kenikmatan akhirat harus beriman dan bisa menjaga imannya sampai menghadapnya Allah. Karena kekufuran sesaat menjelang kematian seseorang ini bisa menghapus keimanan dan keislaman selama hidupnya. Bahkan bisa menghapus seluruh amal soleh yang dilakukan selama hidupnya. Begitu juga sebaliknya, keimanan sesaat orang mau meninggal, tiba-tiba taubat beriman kepada Allah, sungguh keimanan sesaat menjelang kematian seseorang ini bisa menghapus kekufuran selama hidupnya dan juga menghapus kemaksiatan selama hidupnya. Harapan kita meninggal tetap dalam keadaan beriman, karena kunci masuk surganya Allah kelak di akhirat harus menghadap Allah dalam keadaan beriman. Kalau tidak, selamanya akan berada di dalam neraka jahanam. Qala hadatsana Muhammad. Berikutnya hadis yang keempat kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada pertanyaan? Masih ada waktu
5-8 menit ya. Oh ya, masalah kiat. Oh ya. Ya. Kiat supaya kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan bisa menjauhi sifat riya dalam beribadah kepada Allah. Kiatnya ya dengan ilmu. Ketika kita mengetahui betapa dahsyatnya keutamaan ikhlas dan betapa bahayanya, dampak buruknya orang yang riya dalam beribadah, maka kita akan menjauhi riya dan berusaha untuk selalu ikhlas dalam beribadah. Kalau kita tidak tahu ilmunya, ya akhirnya dalam beribadah kita, niat kita terkadang nggak karena Allah. Jadi ilmu dan ilmu. Makanya di antara manusia yang paling menyesal, asyaddun nasi, manusia yang paling menyesal hasratan yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat, adalah man yumkinuhu talabul ilmi walam yatlubhu. Orang yang Allah kasih kesempatan bisa hadir di majelis ilmu, bisa mempelajari ilmu yang wajib mereka pelajari, tapi kesempatan itu ia sia-siakan. Sebab dengan belajar kita akan tahu keutamaannya ikhlas. Dengan belajar kita akan tahu bahayanya riya. Jadi ketika kita tahu tentang keutamaan ikhlas dan bahayanya riya, tentu kita akan berusaha ikhlas dalam beramal dan menjauhkan diri dari sifat riya ketika beramal. Kiatnya ilmu, pelajari dengan benar, maka mungkin saat belajar kita belum mampu mengamalkan secara 100%, tapi pada perjalanannya nanti sambil terus berharap mendapatkan taufik dan bimbingannya Allah, kita akan bisa ikhlas dalam beramal. Jadi amal ikhlas itu pokoknya kalau memang benar, tak peduli lagi mau dicaci, mau dipuji, itu enggak berpengaruh. Jalan terus. Terkadang kan kita masih kalau dipuji semangat, kalau dicaci tak ada semangat, bahkan malas, merajuk, tak mau datang lagi ke majelis. Ini berarti menunjukkan kita belum bisa ikhlas. Tanda-tanda ikhlas banyak, nanti di akhir bab dijelaskan. Ya, jadi dengan ilmu, pelajari dengan benar apa itu ikhlas dan keutamaannya. Pelajari juga dengan benar apa itu riya dan bahayanya. Ketika kita tahu, insya Allah kita akan terus membenahi diri kita, selalu ikhlas dalam beramal dan menjauhkan diri kita dari riya dalam beramal. Demikian, Allah a'lam. Ada lagi? Cukup. Resya. Gak ada? Kalau gak ada kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ij'al jami'a man hadara fi hadzal majlis wa dhurriyyatahum min ahli al-ilmi wal khairi wal Qur'an. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wadh-dhayri wat-tughyan. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. وسع علينا رزقنا وعاتب علينا خلقك وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.